Shalom Bapak Ibu, hari ini saya akan bicara mengenai satu sharing firman yang bersifat pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Judulnya adalah Theos dan Logos, Allah yang transenden dan imanen Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi, seringkali kita mendengar kata Allah ya, sering kita mendengar kata firman, tetapi jarang kita menyadari betapa dalamnya misteri Theos dan Logos. Dua istilah yang digunakan Alkitab untuk membuka tabir siapa sebenarnya Allah itu. Kita hidup di zaman yang penuh dengan kebingungan rohani, Bapak Ibu. Banyak orang punya konsep Allah yang kabur, ya. Sebagian merasa bahwa Allah itu terlalu jauh, transenden. Dan sebagian lagi menganggap Allah itu terlalu dekat dan biasa-biasa saja, imanen. Sehingga hilanglah keseimbangan rohani yang sejati, Bapak Ibu. Hari ini kita belajar bahwa Allah itu transenden sekaligus imanen. Dia melampaui kita, tetapi juga mendekat pada kita. Dia bersemayam di dalam kekekalan, tetapi juga berjalan di tengah hidup kita. Dan dua istilah kunci untuk memahami itu adalah Theos dan Logos, Bapak Ibu. Theos itu transenden, Allah yang tidak terjangkau. Ketika perjanjian baru memakai kata Theos, itu bukan sekedar Tuhan atau Dewa, itu menunjuk kepada apa saja Bapak Ibu? Tiga hal Bapak Ibu. Yang pertama, Allah yang melampaui ruang dan waktu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1 Bapak Ibu. Sebelum ada awal, dia sudah ada. Sebelum ada waktu, dia menetapkan sejarah. Dan sebelum ada ciptaan, ia berdaulat penuh, Bapak Ibu. Dia bukan bagian dari dunia. Dunia ada di dalam kehendaknya. Yang kedua, Bapak Ibu, Allah tidak dapat dijangkau oleh akal manusia. Roma 11 ayat 33 mengatakan, betapa dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Kita tidak dapat mengukur Allah seperti kita mengukur benda, gagasan atau fenomena. Ya. Theos adalah lautan kemuliaan yang tidak ada dasarnya, Bapak Ibu. Yang ketiga, Allah yang kudus dan tidak sama dengan ciptaan. Yesaya 6 ayat 3 mengatakan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kata kudus berarti berbeda, terpisah, tak ada bandingnya, Bapak Ibu. Inilah transendensi Theos. Ia tinggi, agung, mulia, berbeda, dan tak tersentuh oleh kegelapan dunia. Theos itu juga imanen. Allah yang turun dan mendengar. Namun hal yang paling ajaib adalah ini. Allah yang begitu tinggi itu tidak menjauh. Ia justru mendekat. Dia berjalan di Taman Eden bersama Adam dan Hawa. Allah yang menciptakan galaksi memilih hadir di sebuah taman yang kecil. Dia datang kepada Abraham, kepada Musa, juga kepada para nabi. Ia tidak hanya berbicara dari langit, ia memanggil nama, membuat perjanjian, mengikat hati Bapak Ibu. Dia ada dekat dengan umatnya. Mazmur 145 ayat 18 mengatakan, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Inilah imanensi Theos. Allah yang agung itu dekat, mendengar, peduli, dan hadir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, hari ini engkau mungkin merasa kecil, ya? Merasa tidak layak, merasa jauh dari Tuhan. Tapi firman berkata, Theos yang melampaui segalanya adalah Theos yang dekat denganmu. Nah, Logos itu juga transenden. Firman yang kekal dan ilahi. Mari kita lihat kedua sisi ya. Sisi yang kedua, Logos. Sang firman. Yohanes 1 ayat 1 itu berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di sini Logos adalah firman yang kekal, tidak dicipta.
Firman bukan konsep. Firman bukan pikiran filosofis, bukan suara. Firman adalah pribadi yang kekal. Logos itu adalah Allah itu sendiri. Yohanes menulis dengan sangat hati-hati, bukan berkata firman itu seperti Allah, tapi firman itu adalah Allah, Bapak Ibu. Logos adalah Allah yang menyatakan dirinya. Jika theos adalah hakikat, maka logos adalah ekspresi dari hakikat itu, Bapak Ibu. Logos adalah agen penciptaan, segala sesuatu dijadikan oleh dia. Yohanes 1 ayat 3. Logos adalah kekuatan kreatif yang menata alam semesta ini. Logos adalah arsitek realitas. Logos juga imanen. Firman menjadi manusia. Inilah puncak pewahyuan Allah, Bapak Ibu. Logos yang transenden itu turun menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Apa artinya ini, Bapak Ibu? Artinya, firman itu bisa disentuh, Bapak Ibu. Allah tidak bicara melalui simbol, bayang-bayang atau mimpi. Ia datang di dalam tubuh manusia. Yesus bukan sekedar utusan. Ia adalah logos itu sendiri, firman kekal yang mengambil daging. Firman tinggal di antara manusia. Tabernakel Allah diam di antara manusia. Kata diam yang dalam bahasa Yunaninya eskenosen itu berarti berkemah, Bapak Ibu. Mendirikan tabernakel dan tinggal di dalam kemah persekutuan, artinya firman tidak hanya turun, ia menetap. Firman menyentuh manusia dengan kasih. Firman tidak datang sebagai suara dari gunung api, tetapi memeluk orang berdosa, menyembuhkan yang sakit, makan bersama orang terbuang, dan menangis di kubur Lazarus, Bapak Ibu. Inilah imanensi logos. Firman turun bukan untuk dihargai, tetapi untuk ditemui. Bukan untuk dijelaskan, tetapi untuk disembah, Bapak Ibu. Perjumpaan transendensi dan imanensi di dalam Yesus. Inilah mukjizatnya, Bapak Ibu. Semua puncaknya adalah satu hal. Yesus Kristus adalah pertemuan antara theos dan logos, antara transendensi dan imanensi. Di dalam diri Yesus, Allah yang jauh menjadi dekat. Allah yang tidak dapat dicapai menjadi dapat dijumpai. Firman yang kekal menjadi suara yang terdengar. Allah yang tidak tampak menjadi Allah yang dapat kita lihat. Inilah inti Injil. Allah datang mencari manusia. Allah menjadi Immanuel, Allah beserta kita. Aplikasinya secara rohani bagi kita, gereja Tuhan ini, jangan hanya mengenal Allah yang transenden, maka engkau akan takut tanpa intimasi. Ini membuat orang jadi religius, tapi tidak punya relasi, Bapak Ibu. Jangan mengenal Allah yang imanen saja, maka engkau akan dekat tanpa kekudusan. Ini membuat orang merasa Tuhan teman karib, tanpa rasa hormat. Kedua sisi harus seimbang, karena Allah yang sejati adalah theos yang agung, logos yang turun, raja yang tinggi, gembala yang dekat, sumber kekekalan, pribadi yang berjalan bersama. Dari pergumulan hidup, kenali dua sisi ini. Transenden. Allah sanggup menembus kemustahilan. Dia di atas penyakit, di atas dosa, di atas sejarah. Tapi ia juga Allah yang imanen. Dia memegang tanganmu, dia mendengar tangismu, dia berjalan bersamamu hari demi hari. Ini sebuah panggilan untuk mereka yang mengenal Allah ya. Untuk supaya bisa mengenal Allah dengan utuh. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, setiap kali kita berkata Allah, ingatlah bahwa kita itu berbicara tentang theos yang kekal, besar, maha kuasa, namun dekat, penuh kasih dan turun kepada kita. Dan setiap kali kita membuka Alkitab, ingatlah bahwa kita sedang berjumpa dengan logos yang memegang seluruh alam semesta, namun berbicara langsung kepada roh kita.
Maka marilah kita menyembah Dia, Bapak Ibu. Allah yang tidak terjangkau, namun memilih menjadi dekat. Allah yang melampaui segalanya, namun duduk menghibur kita. Allah yang kekal, namun masuk ke dalam waktu kita. Allah yang besar, namun hidup di dalam hati kita. Amin, Bapak Ibu. Semoga Tuhan berkati.